Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Saya menyambut Bapak Ibu sekalian, jemaat yang hadir secara onsite. Saya bilang Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang cinta Bandung, termasuk saya. Kenapa? Kita jaga Bandung ya, supaya Bandung nggak diambil orang. Oh, enggak ya. Kita tidak pergi berlibur, namun kita menikmati masa liburan di kota kita tercinta. Saya tadi coba periksa di online tadi terakhir saya periksa ada sekitar 75 orang yang 75 yang menyaksikan secara online. Ya, saya tidak tahu berapa orang, ya bisa saja satu device disaksikan beberapa orang. Saya menyapa Bapak Ibu yang mengikuti secara online, mungkin ada yang sedang berlibur di tempat liburan, selamat berlibur dan tetaplah beribadah di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini Prosata kita mengambil sebuah tema One Life, One Master, satu hidup, satu Tuhan. Dan sepanjang 3 minggu ini kita belajar satu tema yaitu Connecting with the Master. Bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan kita. Minggu yang lalu Penatua Kudianto sudah menolong kita merenungkan tentang sebuah tema New Life, New Master. Sebuah kehidupan yang baru dengan Tuhan yang baru. Kita dahulu adalah budak dosa. Namun oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, kita mendapatkan kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru itu kita jalani bersama dengan Tuhan yang baru. Dulu kita adalah hamba dosa. Sekarang kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan full timer ya maksud saya. Tetapi kita adalah pengikut Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah tema Love God Your Master. Mengasihi Tuhan Sang Tuhan itu. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang love God atau berbicara tentang mengasihi, tentang love, saya teringat sebuah kutipan dari sebuah kata-kata yang ada di dalam Avenger Endgame. Bapak Ibu mungkin ada yang mengikuti ya. Ini Marvel Universe bagian yang terakhir. Dalam episode Endgame ini, Bapak Ibu sekalian, ada kalimat I love you 3,000. Ya, aku mengasihimu 3.000. Apa ini? Ini adalah satu kalimat yang diucapkan oleh Morgan Stark, ya, anak daripada Tony Stark. Ketika ayahnya menghantar dia untuk beristirahat tidur, seperti layaknya orang-orang bule begitu ya, orang-orang barat begitu, menghantar tidur anaknya, kemudian Tony Stark mengatakan, I love you tons. Maksudnya, aku sangat mengasihimu. Kemudian Tony Stark menjawab, Morgan menjawab, I love you 3,000. Maksudnya, aku lebih mengasihi engkau. Dan kemudian ketika Tony Stark meninggal di dalam pertempuran melawan Thanos, ya. Kemudian dia mengirimkan sebuah rekaman yang sudah dia rekam sebelumnya. Dia mengatakan kepada orang-orang yang dia kasihi, I love you 3,000. Aku mengasihi engkau 3.000. Ya, aku sangat mengasihimu. Bapak Ibu sekalian, Allah begitu mengasihi kita, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus kepada setiap kita. Dan itulah kasih terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Dan pastinya sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan, seperti hanya Morgan yang sudah dikasihi oleh ayahnya Tony Stark, kita juga mau belajar bagaimana kita membalas kasih Tuhan itu. Walaupun seperti yang lagu kita naikkan tadi, kasih itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Karena itu mari kita belajar bersama-sama melalui bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-40. Mari kita membaca bersama-sama bagian ini. Silakan Bapak Ibu membuka
Alkitab Bapak Ibu, yang bawa Alkitab buku, yang bawa Holy HP, Holy iPhone, Holy Samsung, silakan dibuka ya. Kita akan membaca bagian ini. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Kemudian kita akan membaca bersama-sama ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Ayat ke-37 sampai ayat ke-40 adalah perkataan Tuhan Yesus. Mari kita baca bagian ini bersama-sama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Mari kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, perikop yang kita baca tadi adalah sebuah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat. Di dalam percakapan itu, ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama di dalam Taurat? Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Sebagaimana yang kita baca di ayatnya yang ke-35. Sesungguhnya pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan untuk mencobai Tuhan Yesus. Pertanyaan untuk mencoba menjebak Tuhan Yesus. Orang Farisi dan orang Saduki berulang-ulang kali sudah mencoba menjatuhkan Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus, menjebak dengan berbagai pertanyaan. Di ayat ke-34 kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus membungkam orang Saduki. Sesungguhnya orang Farisi dan orang Saduki itu bermusuhan, Bapak Ibu sekalian. Orang Saduki dan ahli Taurat, orang Farisi itu bermusuhan. Oleh karena mereka punya teologi yang berbeda. Orang Farisi memegang Taurat, menerima akan kebangkitan orang mati. Orang Saduki itu dipengaruhi oleh budaya Yunani, Helenisme, sehingga mereka tidak percaya dengan malaikat, tidak percaya mujizat, tidak percaya dengan kebangkitan. Tetapi karena mereka punya musuh yang sama, yaitu Tuhan Yesus, mereka jadinya bersekongkol. Ada yang mengatakan musuh daripada musuhku adalah kawanku. Ya. Harusnya mereka saling bermusuhan. Mungkin kalau di Indonesia kayak PDI dengan PKS nggak mungkin mengusung presiden yang sama. Ya. Isu terakhir katanya PDI sudah menyampaikan calon presiden mereka gitu ya. Kurang lebih situasinya demikian. Namun demi menjatuhkan Tuhan Yesus, ya, mereka bersekongkol. Dan rupanya mereka gagal ya. Kata sinetron dulu, gagal maning gitu ya. Gagal lagi dan gagal lagi. Dan kemudian di ayat ke-34 di situ dikatakan berkumpullah orang Farisi. Mereka berkumpul bersama-sama. Rupanya mereka bersekongkol bagaimana caranya supaya mereka bisa menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan pertanyaan ini menjadi pertanyaan pamungkas. Pertanyaan terakhir yang menurut mereka bisa membungkam Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu sekalian, jika kita membaca bagian ini dikatakan, maka tampillah ya. Di situ ada seorang ahli Taurat yang bertanya. Bapak Ibu sekalian, ahli Taurat pada bagian ini ditulis atau dalam bahasa aslinya tidak seperti ahli Taurat pada umumnya.
Kalau ahli Taurat pada umumnya itu biasa ditulis dengan grammateus. Ya. Dari kata grammateus itu nomor grammar, tata bahasa. Tapi di sini digunakan kata nomikos. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Kalau dalam bahasa Inggris ya, ini grammateus itu diterjemahkan sebagai scribe. Scribe itu adalah ahli Taurat yang ahli dalam menyalin ya daripada Taurat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, demi merawat akan hukum Tuhan, orang-orang Yahudi mewariskan Taurat itu ke generasi selanjutnya dengan menyalinnya. Zaman dulu belum ada fotokopi, ya, belum ada mesin cetak. Jadi semua harus disalin dengan orang yang ahli dan gak boleh sembarangan. Belakangan saya baru tahu ternyata scribe ini masih ada di zaman modern ini. Ya, kalau Bapak Ibu cari coba di internet ada itu ya. Scribe itu masih ada dan orang itu harus menyiapkan perkamen, yaitu kertas dari kulit binatang, ya. Dan kemudian menyiapkan bolpennya dan harus melafalkan setiap kata yang ditulisnya. Itu tugas scribe. Sedangkan nomikos di sini itu tidak sekedar scribe, tetapi diterjemahkan sebagai lawyer, ya. Artinya apa? Seorang ahli hukum. Orang yang benar-benar belajar, nggak sekedar nyalin doang, tetapi mendalami akan Taurat Tuhan. Kalau saya boleh bandingkan dengan zaman sekarang, ya, orang yang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus itu bukan sekedar seorang sarjana biasa, ya, sarjana teologi biasa, STH atau MDiv, ya, atau DTH, doktor teologi, tetapi PhD seperti Mose Hendry. Ya. Jadi benar-benar orang yang begitu pintar, begitu ahli, dan orang itu bertanya kepada Tuhan Yesus dengan maksud menjebak. Jadi orang Farisi, ya, bersekongkol bersama-sama, mengharapkan ini adalah pertanyaan terbaik. Dia kirim orang terbaik supaya Tuhan Yesus terjebak. Dia kalah di dalam perdebatan dengan orang Farisi pada waktu itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar mengenai tradisi Taurat, menurut tradisi orang Yahudi, mereka memiliki 613 perintah. Mengapa ada 613 perintah? Karena di dalam 10 hukum itu, ya, di dalam penulisannya itu ada 613 huruf. Ya. Jadi setiap huruf itu, ya, itu menjadi perintah bagi mereka. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, dari setiap huruf Ibrani yang disebut 613 yang menjadi perintah itu dibagi menjadi 2. Yaitu ada 248 perintah positif, artinya perintah yang harus dilakukan, ya, seperti kuduskanlah hari Sabat, ya. Itu adalah sebuah perintah yang positif yang harus dilakukan. Ada 246. Mengapa demikian? Katanya berdasarkan jumlah anggota tubuh manusia. Jangan suruh saya ngitung ya berapa jumlah tubuh manusia ya. Ini menurut mereka. Saya sendiri nggak tahu, saya bukan ahli kedokteran. Mungkin boleh tanya ke dokter ya. Benar nggak anggota tubuh manusia itu 248? Kemudian dari 248 di golongan yang kedua ada 365 perintah yang negatif atau berupakan larangan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah dan lain-lainnya. Ya. Kenapa kok 365 diambil dari jumlah hari di dalam setahun? Di total semua jadinya 613. Bapak Ibu sekalian, begitu rumitnya, ya, complicatednya hukum-hukum orang Yahudi. Dari 10 hukum mereka jabarkan menjadi 613
13. Dan pertanyaan, guru, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat, artinya yang dari 613 itu, menjadi sebuah pertanyaan yang sulit, yang rumit dan dilematis. Mengapa saya katakan sulit? Ya. Karena Tuhan Yesus diminta untuk memilih dari 613 itu, mana di antaranya satu yang paling utama. Kalau kita pergi ke food court, ada tempat banyak makanan, suruh milih kadang kita bingung. Benar bukan? Ya. Pilih ini, pilih itu, ternyata milih yang biasa kita makan. Kebanyakan kita begitu karena kita tahu itu yang paling enak. Ketika Tuhan Yesus ditanya, guru manakah yang hukum yang terutama, dia harus memilih dari 613 itu mana yang paling utama. Rumit bukan? Dan ini adalah pertanyaan yang dilematis Bapak Ibu sekalian. Mengapa demikian? Karena ada sebagian orang, sekelompok orang yang mengatakan bahwa dari 613 itu semua hukum ini sama derajatnya, sama pentingnya. Ya. Tetapi ada kelompok lain yang mengatakan bisa dikategorikan ini ada hukum yang utama, ada yang kurang utama, ya, ada yang bisa agak diabaikan sedikit lah. Jadi ada dua kelompok. Kalau Tuhan Yesus menjawab semua penting, maka kelompok yang satu bilang, Tuhan Yesus ya nggak dukung kami nih. Tetapi kalau Tuhan Yesus memilih salah satu, atau salah dua, atau salah tiga, maka mereka akan mau, dia pro terhadap kelompok yang demikian. Dan sengaja pertanyaan ini dibikin sulit, rumit, dan dilematis oleh ahli Taurat ini. Karena dia adalah seorang yang sangat ahli dan dia berusaha menjebak Tuhan Yesus. Namun demikian kita tahu Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak ingin terjebak dengan pertanyaan daripada ahli Taurat ini. Karena ahli Taurat ini sesungguhnya pada dasarnya bertanya, manakah di antara hukum-hukum itu yang terbesar? Namun demikian Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban, apa yang terbesar? Ahli Taurat itu menanyakan mana yang lebih prioritas, mana yang lebih utama, mana yang harus didahulukan sesuai dengan urutannya. Tetapi bagi Tuhan Yesus menjawab dengan apa yang terbesar, apa yang paling utama. Tuhan Yesus menjawab secara esensi. Apakah esensi daripada hukum Taurat? Dan bukankah Bapak Ibu sekalian, esensi daripada firman Tuhan, esensi daripada Taurat sesungguhnya adalah kasih. Bukankah sepanjang isi daripada Alkitab bercerita tentang kasih Allah kepada kita, yang menyiapkan jalan keselamatan oleh karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan itulah jawaban Tuhan Yesus, memberikan esensi daripada pertanyaan orang Farisi itu. Dan dari jawaban Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar. Paling tidak ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya mengasihi itu merupakan sebuah perintah. Di ayat ke-37 Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kemudian di ayatnya yang ke-39 Tuhan Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di ayat ke-37 dan di ayatnya ke-39 kita bisa melihat ada kata kasih di sana. Dan kata kasih ditulis dengan kata kasihilah. Kasihilah
bukan ditulis di dalam bentuk kata benda, tetapi dibentuk dalam kata kerja. Dan tidak hanya kata kerja biasa, kata lah di situ ya adalah kata perintah. Dan itu sesuai dengan terjemahan bahasa aslinya agapesis, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya, yang biasa kita hafal, dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Itu kata benda atau kata kerja, Bapak Ibu? Kata kerja atau kata benda? Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, karena begitu besar kasih Allah. Kata benda atau kata kerja? Yang bilang kata benda angkat tangan. Yang bilang kata kerja angkat tangan. Iya, kalau dengar tadi nggak jelas ya. Dalam bahasa Indonesia, Yohanes 3:16, kasih itu ditulis dalam kata kerja, kata benda. Tetapi dalam bahasa aslinya, ya, kalau Bapak Ibu nanti lihat di Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan baru versi 2, edisi yang terbaru, itu akan menjadi kata kerja. Pendeta Hasan Susanto sudah menjelaskan kepada kita, benar bukan? Ya. Tetapi dalam kalimat ini, ya, dalam kata yang kita baca hari ini, kita bisa melihat kata kasih di sini bukan kata benda. Tetapi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa aslinya, kasih itu adalah kata kerja. Dan bukan sekedar kata kerja biasa, kata kerja perintah. Artinya, kalau itu perintah, harus bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kalau perintah? Wah, saya dengar sekilas-sekilas. Dilakukan. Para orang tua, para guru, di sini ada yang jadi guru ya. Kalau kita menyuruh anak kita menyuruh murid kita, itu pakai kalimat apa? Kalimat perintah kan ya? Dan kita maunya apa? Dilakukan, dituruti, ya, ditaati. Dan di sini dikatakan tidak hanya kata perintah, tetapi kata yang aktif. Artinya bahwa kasih itu harus kita wujudkan di dalam sebuah tindakan. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan di ayat ke-37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Titik. Begitu? Begitu? Enggak. Ada komanya. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Di bagian Alkitab yang lain dikatakan dengan kekuatanmu. Artinya apa? Kasih tidak sekedar perasaan. Kalau dengan segenap hati biasanya perasaan, ya kan? Aku mengasihimu dengan segenap hatiku, ya. Itu dengan perasaan. Tetapi kasih di sini diberikan dengan utuh. Tidak hanya dengan segenap hati, tetapi dengan segenap jiwa. Tetapi dengan juga segenap akal budi, ya, dengan otak, dengan pikiran, dan juga dengan segenap kekuatan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengasihi dengan hati, ya, kalau kita dilukai, kita jadinya apa? Hah? Kecewa. Yang sakit apa? Hatinya ya, yang sakit di sini hatinya. Kalau kita mengasihi dengan segenap jiwa, ya, yang sakit apanya? Mau sakit jiwanya? Enggak ya. Ada yang mengatakan cinta tak mengenal logika. Siapa bilang kata Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Utuh Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya sekedar perasaan, tetapi segenap diri kita. Ya, kita hendak mengasihi Tuhan. Kita hidup di zaman
yang mengagung-agungkan perasaan. Kasih itu dibatasi dengan perasaan. Tetapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, kasih tidak sekedar sebuah perasaan. Kasih itu juga segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Artinya diwujudkan juga di dalam tindakan kita. Dan oleh karena kasih adalah perintah, maka kasih itu harus ditaati. Dan jika kasih, ini maksudnya adalah kasih itu harus diikuti dengan ketaatan. Oleh karena itu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, ya, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan taat dengan segala perintahku. Dan sebaliknya, di dalam Yohanes 14 ayat 24 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan belajar taat akan firman-Nya. Namun Bapak Ibu sekalian, ya, saya hendak menekankan di sini, ya, bahwa setiap orang yang mengasihi Allah pasti taat kepadanya. Tetapi tidak semua orang taat mengasihi Allah. Setuju? Setuju ya? Kalau kita mengasihi Allah, kita taat kepadanya. Namun ketika kita taat kepada Allah, belum tentu kita mengasihinya. Dan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima, bagian A mengatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, yaitu firman Allah, orang itu sungguh sudah sempurna di dalam kasih Allah. Ketika kita taat kepada Allah, artinya kasih kita menjadi sempurna. Kasih tanpa ketaatan artinya tidak sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian, taat adalah tanda kita mengasihi Allah. Dan kepada siapakah kita taat? Kita taat kepada yang lebih tinggi atau kepada yang lebih rendah? Hah? Kalau di tentara, ya, jenderal dengan letnan, mana yang harus nurut, yang taat? Yang letnan lebih taat, ya. Yang pangkatnya lebih rendah harusnya taat. Karena Tuhan adalah Tuhan kita. Dan Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Maka kita harus taat. Selain mengasihi merupakan sebuah perintah, sesungguhnya mengasihi, Bapak Ibu sekalian, merupakan dasar daripada semua perintah. Pada bagian ini di ayat yang ke-40 Tuhan Yesus lebih lanjut menjelaskan, pada kedua hukum inilah, yaitu hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu sekalian, kata tergantung di sini itu sama seperti kata ketika Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Ya. Kata yang sama yang digunakan. Artinya apa? Di atas kasih itulah sesungguhnya ketaatan kita itu digantungkan. Perintah-perintah daripada hukum Taurat yang harus kita taati itu digantungkan. Ya. Ketaatan kita digantungkan di atas kasih. Kalau saya boleh menggambarkan tentang kata digantungkan ini,
Bapak Ibu sekalian, seperti ya, sebuah spray itu adalah ketaatan kita, ya, yang dicuci bersih, ya, dan kemudian hendak kita jemur di atas sebuah jemuran. Supaya spray itu tidak jatuh, harus kita jepit, ya, benar nggak, ibu-ibu? Ya, harus kita jepit. Dan yang menjepit itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan ketika jepit itu jatuh, lepas satu, apa yang terjadi? Spraynya jatuh. Kemungkinan kena tanah enggak? Kemungkinan iya ya, kalau ibu-ibu tahu kenapa kok dijepit dua, supaya enggak jatuh ke tanah ya. Satu aja sudah jatuh ke tanah. Apalagi kalau dilepas dua-duanya. Artinya apa? Kedua hal ini tidak ada yang lebih utama atau lebih penting. Dua-duanya penting. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan ketika kasih, ya, ketaatan kita maksud saya tidak digantungkan kepada kasih. Tanpa kasih, ketaatan kita tidak ada gunanya di hadapan Allah. Seperti saya katakan tadi, kita bisa taat tanpa kasih. Dan ketika kita taat tanpa kasih, kasih itu, ketaatan itu tidak ada gunanya. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika ketaatan dilakukan tanpa kasih, sesungguhnya itu adalah ketidaktaatan. Karena kasih adalah dasar daripada segala ketaatan kita kepada Allah, Sang Tuhan kita. Dan ketika kita taat tanpa mengasihi, jadinya ketaatan kita menjadi kemunafikan. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena ketaatan kita itu menjadi ajang kita memamerkan diri kita sendiri. Itulah yang Tuhan Yesus kecam terhadap orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang taat kepada hukum Taurat. Namun ketaatan mereka itu legalis dan tidak didasari dengan kasih. Dan jadinya menjadi pamer kepada orang lain dan menjadi kemunafikan. Tuhan Yesus mengatakan ketika orang-orang Farisi berdoa, mereka melakukannya di ujung-ujung jalan. Supaya apa? Dilihat orang. Perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai. Dia berdoa kepada Tuhan, si orang Farisi ini. Tuhan, saya bersyukur tidak menjadi seperti si pemungut cukai itu. Ketika orang-orang Farisi pergi ke rumah Tuhan, membawa persembahan mereka yang banyak itu, tidak dilandasi dengan kasih, tetapi dilandasi mereka ingin menunjukkan siapa diri mereka. Ketaatan tanpa kasih itu menjadi kemunafikan. Dan Bapak Ibu sekalian, bukankah itu yang sering kali menjadi motivasi kita di dalam melayani Tuhan ataupun berhubungan dengan Tuhan? Kita punya motivasi yang salah ketika kita taat kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Allah itu menjadi hubungan yang transaksional. Sebuah transaksi. Kalau saya kasih kepada Tuhan apa, Tuhan harus kasih saya apa. Kita menuntut balasan kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah kasih persembahan kepada Tuhan. Kasih berkat dong Tuhan, sesuai yang aku mau. Tuhan, aku berdoa kepada Tuhan, kan sesuai firman-Mu, jawab dong doaku.
semua ketaatan kita itu menjadi ketaatan yang transaksional. Kalau saya boleh gambarkan, ada seorang yang pacaran, kemudian bilang kepada kekasihnya, "Yang aku sayang kepada kamu, aku kasih kamu 1 juta. Nanti jangan lupa ya kasih tahu papamu kasih aku 10 juta. Kita bisa ketawa ya. Tapi seringkali itu kan yang kita inginkan kepada Tuhan. Ketika kita memberi persembahan, kita berharap Tuhan memberikan kita berkat lebih. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, bukannya karena kita rindu berhubungan dengan Dia, tetapi kita mengatakan, aku ingin diriku dipuaskan. Ya, makanya doanya anugerah gak pernah rame. Doa lagi ya. Bapak Ibu sekalian, kasih, ketaatan tanpa kasih adalah sebuah kemunafikan. Karena dasar daripada semua ketaatan kita, ketika kita melakukan setiap firman-Nya, melakukan setiap perintahnya, itu hanya didasari oleh kasih kita kepada Allah kita, yang sudah menebus dosa kita, yang sudah mengambil kita dari maut, yang menyelamatkan setiap kita. Menjadi pertanyaan bagi setiap kita saat ini adalah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, segenap akal budi dan segenap kekuatan kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian lama, ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, Allah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dan mengumpulkan mereka di kaki Gunung Sinai. Mereka, Bapak Ibu sekalian, menunggu perintah daripada Tuhan. 10 perintah Tuhan diturunkan kepada mereka. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika perintah itu akan diturunkan, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat kedua, di situ dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Setelah Tuhan Allah menuliskan demikian, barulah Dia menurunkan 10 perintah Tuhan. Sesungguhnya bangsa Israel telah mengalami terlebih dahulu akan kasih Tuhan, dan barulah Tuhan meminta mereka untuk taat kepada Dia. Karena tanpa mengalami kasih Tuhan, sulit bagi kita untuk mentaatinya. Benar bukan? Oleh karena itulah Tuhan berkata, penulis Yohanes 1 Yohanes mengatakan demikian, Rasul Yohanes menuliskan demikian dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 10 sampai 11. "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita." Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Tanpa mengalami kasih Allah, sulit bagi kita untuk mengasihi Allah. Karena itu kita harus mengalami Allah, kasih Allah terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, karena khotbah saya di Jumat Agung, ya, saya dianggap pengkhotbah yang suka marah. Ya, paling enggak pengkhotbah yang saya waktu itu marah lah ya katanya. Ya, paling tidak Penatua Kurdianto menyampaikan itu di khotbah minggu yang lalu, benar kan ya? Sebenarnya saya nggak mau marah-marah Bapak Ibu sekalian, dan saya nggak marah-marah, cuma suara saya agak keras dan saya lihat Bapak Ibu ngantuk, jadinya saya kencengin dikit gitu ya.
Ya, dari khotbah itu ya, saya ada mendapatkan beberapa respon. Saya memang menyampaikan tentang doa, ya. Dan ada seseorang yang mau WA saya tentang doa, ya. Setelah saya berkhotbah itu, dan saya tahu orang ini, ya. Dia mengatakan demikian. Seseorang ya tidak akan tekun berdoa sebelum dia mengalami kuasa doa. Seseorang tidak akan tekun berdoa kalau dia belum mengalami kuasa doa, dan saya mengamininya. Dan saya mengetahui ya, yang mengirimkan WA ini adalah seorang pendoa yang begitu luar biasa. Ya. Ketika offline, online, dia datang berdoa. Bahkan di atas ranjangnya ketika dia sakit, secara online dia ikut berdoa. Siangnya itu dia mau operasi, Bapak Ibu sekalian. Paginya masih berdoa. Kalau kita mah enggak lah, kita siap-siap aja. Ya. Mengapa dia demikian? Karena dia telah mengalami kuasa doa. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, sudahkah Bapak Ibu mengalami kasih Allah? Kok ada yang ngebel ya? Itu uniknya khotbah di anugerah ya, ada surprise-nya. Ada yang keluar jalan gitu ya, lebih hormat, nggak hormat kepada Tuhan ya. Saya mah nggak apa-apa ya, tetapi hormat kepada Tuhan. Ibadah belum selesai. Maaf ya, saya nggak pengen marah gitu ya. Saya dianggap marah-marah lagi ya. Tapi ini realita Bapak Ibu ya. Tadi ada yang keluar gitu ya, saya nggak tahu kenapa alasannya ya. Tapi itu udah biasa di anugerah. Kebaktian belum selesai, belum dapat berkat Tuhan sudah keluar. Maaf ya, khotbahnya jadi ngelantur kemana-mana. Saya ngomong apa tadi, saya jadi lupa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum mengalami kasih Allah, tidak mungkin ya, kita bisa mengasihi Dia. Pertanyaannya, sudahkah kita mengalami kasih Allah? Kalau Bapak Ibu sudah mengalami kasih Allah, tidakkah Bapak Ibu menaatinya? Kalau Bapak Ibu yang masih ikut secara online, ya, jangan cari alasan yang lain-lain kalau Anda ingin datang secara onsite. Ya, alasanmu hanya satu, karena aku mengasihi Allah. Benar bukan? Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, saya yakin, ya, walaupun nggak 100% sih ya, soalnya tadi ada yang ngebel-ngebel sih, adalah karena engkau mengasihi Allah. Ya, karena saya tahu ada yang datang ke gereja juga karena untuk cari temannya. Kalau Bapak Ibu datang berdoa setiap MPD, saya nggak marah ya. Di MPD ataupun doa pagi, hanya suaranya agak kenceng aja. Bukan karena saya teriak-teriak di tempat ini. Ya, karena saya teriak-teriak sampai kapanpun, istri saya sudah bilang ya, kamu teriak-teriak kalau Roh Kudus nggak bekerja percuma. Betul, amin. Tapi hanya karena Bapak Ibu adalah karena saya dorong, itu percuma. Kalau Bapak Ibu mengikuti doa pagi hanya karena Bapak Ibu adalah majelis, itu juga percuma. Karena apa? Karena Allah sudah mengasihi kita. Dan kita sudah mengalami kasih Allah. Jadi kalau kita sudah mengalami Allah, tidakkah kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita? Dan kalau Bapak Ibu memberikan persembahan, ya, bukan karena mengatakan aku punya kelebihan. Itu memang karena kasih Tuhan. Bukan karena gereja perlu uang Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena engkau mengasihi Tuhan. Ketaatan tanpa kasih adalah sia-sia. Ketaatan tanpa kasih adalah kemunafikan. Adakah kita
memiliki ketaatan yang sesungguhnya, yang didasarkan oleh kasih kita. Dan bagaimana kita mengasihi akan Allah. Ya, bagian itu mengatakan di ayatnya yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dikatakan, jika seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ekspresi kita mengasihi Allah adalah dengan mengasihi sesama kita. Dan yang seperti saya sampaikan di dalam Jumat Agung kemarin, tahun ini kita mau belajar bagaimana mengekspresikan kasih kita sesama di dalam 40 days of love. 40 do love. Ya, kata kerja lagi ya, bertindak di dalam kasih. Maukah kita mengasihi Allah yang sudah mengorbankan nyawanya, yang adalah Tuhan kita, yang menjadi penguasa di dalam kehidupan kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui firman-Mu kami diingatkan sekali lagi. Walaupun di dalam keterbatasan kami Tuhan mengasihi Engkau. Namun Tuhan ingin kami mengasihi Engkau karena kami taat kepada Engkau. Namun Tuhan, kami juga memahami bahwa kami taat kepada Engkau oleh karena kami mengasihi Engkau. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami boleh mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Dalam Kristus Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berdoa. Amin.